न जाने किसका दुश्मन जितने उस जगह जहां उनका भरोसा टूट। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Majelis Visual Studio. Dan seperti biasa, untuk beberapa menit ke depan saya akan menemani kalian dengan membawakan alur cerita film yang berjudul KGF. Nah, ini merupakan KGF chapter 1. Jadi buat kalian yang nggak mau ketinggalan video-video selanjutnya, silahkan untuk di subscribe dulu channel ini, oke? Dan ya, tanpa banyak bacot, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka pada tahun 1981 di Parliament New Delhi, memperlihatkan Perdana Menteri yang bernama Ramika Sen menghentikan buku ilegal yang berjudul El Dorado untuk tidak didistribusikan lagi dari pasaran. Kemudian scene berpindah di tahun 2018. Seorang wartawan berita yang bernama Dipa, ia tak percaya dengan kebenaran buku tersebut. Dan untuk itu atasan Dipa menyuruhnya untuk langsung mewawancarai penulis buku tersebut. Buku itu merupakan satu-satunya salinan yang masih ada setelah buku aslinya sudah dimusnahkan oleh pemerintah, seperti yang kita lihat tadi di awal film. Dan film ini pun berjalan sesuai dengan cerita dari wartawan senior yang akan menceritakan cerita yang ada di dalam buku ini. Dan inilah dia KGF, Kolar Goldfields. Cerita bermula pada tahun 1951. Para petani tidak sengaja menemukan batu aneh. Untuk menyelidiki batu itu, petugas dari pemerintah datang, termasuk Surya Vardan. Batu tersebut ternyata diselimuti oleh emas. Sebagai seorang insan yang selalu haus akan keserakahan dan kekuasaan, Surya Vardan menembaki semua petugas pemerintah. Surya Vardan menguasai seluruh kawasan tambang emas itu dengan kedok penambangan batu kapur yang ia sewa selama 99 tahun. Untuk menjaga rahasia, ia menculik orang-orang dengan paksa. Wanita, pria, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu hamil, dan anak-anak ia culik dan dipekerjakan layaknya seorang budak. Di waktu yang bersamaan lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raja Krishnapa Beria. Raja dibesarkan oleh ibunya di sebuah pedesaan yang sangat miskin. Kemudian singkat cerita, ibu Raja mengidap penyakit. Sebelum kematiannya, ibunya memberikan pesan kepada Raja untuk mati sebagai orang yang sangat kaya. Raja sekarang hidup sebatang kara. Ketika ia berjalan, ia bertemu dengan seorang pengemis yang mengatakan bahwa jika ingin mendapatkan uang, maka kita harus memiliki kekuasaan. Dan untuk mewujudkan itu sekaligus janji kepada ibunya, Raja pergi ke Bombay. Bombay adalah kota pasar gelap emas. Di tempat ini terdapat dua penyelundup emas yang besar, yakni Inayat Halil dari Dubai dan Shetty dari Bombay. Dan mereka selalu berperang. Di Bombay, Raja bekerja sebagai seorang penyemir sepatu. Lalu pada suatu hari, bosnya bertanya adakah orang yang berani memukul ladu sing yang selalu mengganggu usaha mereka, dan tanpa disangka, Raja mengacungkan tangan dan menunjukkan keberaniannya. Raja melakukan hal itu dengan menggunakan sebuah botol dan lari kabur bersama temannya. Namun tiba-tiba, ia berhenti dan kembali kepada ladu sing untuk memberitahu namanya adalah Rocky. Nah, di sini Raja sudah berganti nama menjadi Rocky ya guys. Atas kejadian itu mempertemukan Rocky dan bos besar yang bernama Shetty. Pada tahun 1978, karena perseteruan antara Amerika dan Uni Soviet membuat harga emas melambung tinggi. Dan oleh karena itu Surya Vardan semakin berkuasa. Untuk memperkuat KGF-nya, Vardan merekrut 5 mitra untuk bekerja sama. Mereka bernama Kamal, dia yang bertugas untuk menjalankan bisnis tambangnya. Kemudian Rajendra Desai bertugas untuk mendistribusikan emas. Yang ketiga Andreus, ia menguasai wilayah barat. Lalu ada Guru Pandian, seorang politisi yang memuluskan jalur tambang emas ini. Dan yang terakhir adalah adiknya yang bernama Adira. Surya Vardan memiliki 2 anak yang bernama Garuda dan Virat.
Pada suatu hari Vardan terkena stroke. Vardan menyuruh adiknya Adira untuk mengelola tambang tersebut. Namun Garuda tidak terima dan akibat perseteruan itu membuat Adira menghilangkan diri. Dan untuk yang pertama kalinya, seluruh bawahan mereka mulai menginginkan KGF. Akibat adanya masalah di KGF, penyelundup emas dari Dubai Inayat Khalil ingin menguasai Bombay dan ia dibantu oleh Ilawar. Mereka mencoba mengirimkan emas ke sana menggunakan perahu. Namun Ilawar ternyata takut kepada seorang pria. Siapakah pria itu? Dia adalah Rocky. Ya, ini dia Rocky, tidak pakai gerung, yang sudah tumbuh dewasa. Rocky dengan sengaja membuat dirinya kalah dan membuat ia digantung oleh mereka. Namun Ilawar yang mengetahui Rocky telah ditangkap ketakutan. Ia khawatir akan nasib anaknya. Dan benar saja, ini yang dilakukan Rocky. उस गली में दौड़ा कर देखा साला अपन का खून पर जो गिरा था वो लोहा था। लेकिन तेरी तो अपन पूरी बारात निकालेगा। भाग। Setelah menghabisi semua orang di sana, Rocky mengejar anak Ilawar ke pelabuhan dan menggantungnya. Bahkan perahu yang akan mengirim emas ke Bombay pun memutar balik karena mereka takut ketika melihat Rocky. Sekarang Rocky menjadi tangan kanan dari Shetty. Namun ternyata setelah kepopuleran Rocky yang sangat ditakuti oleh siapapun membuat Shetty takut tersaingi. Shetty berniat untuk menyingkirkan Rocky dari Bombay. Namun tiba-tiba datanglah Andrews yang merupakan penguasa bagian barat dan mitra dari Surya Vardan. Andrews yang telah mendengar bahwa Rocky memiliki kemampuan di atas rata-rata memberikannya sebuah tugas. Dan apabila Rocky mampu menyelesaikan tugas tersebut, maka ia akan diberikan kekuasaan di Bombay dan menggantikan Shetty. Kemudian tanpa berlama-lama, Rocky langsung mengunjungi Bangalore untuk mulai menjalankan misinya. Di perjalanan, ia melihat seseorang yang sedang ketakutan. Ternyata hal itu disebabkan karena ulah seorang wanita yang bernama Rina. Dan ternyata Rocky jatuh hati pada pandangan pertama kepada Rina. Mendengar hal itu, membuat Rina marah dan semua anak buahnya menyerang Rocky. Namun seperti yang kita tahu, semua orang di sana bukanlah tandingannya Rocky. Dan ternyata wanita yang membuat onar tersebut adalah anak dari Rajendra Desai, masih mitra Surya Vardan yang bertugas mendistribusikan emasnya. Sesampainya di markas Andrews, ia menugaskan Rocky untuk menyingkirkan dan membunuh Garuda, anaknya Surya Vardan. Rupanya ini merupakan rencana dan taktik licik mereka untuk bisa menguasai KGF. Andrews mula-mula menyuruh Rocky untuk membunuh Garuda di jalan pada saat ia akan mengunjungi acara partai. Namun di sana keamanan sangatlah tinggi karena merupakan acara pertemuan para dewan dan pejabat tinggi. Kamal lalu mendatangi Rina dan berjanji untuk menangkap orang yang telah memukuli anak buahnya. Dan di sini Kamal belum mengetahui bahwa Rocky merupakan bagian mereka yang ditugaskan untuk membunuh Garuda. Kamal membawa semua anak buahnya untuk mencari Rocky. Rina yang ikut pun mendatangi sebuah hotel. Rina ditarik oleh Rocky ke dalam kamarnya. Rocky tampaknya senang karena menganggap Rina berniat untuk menemuinya. Rocky menghabisi semua anak buah Rina dan Kamal. Dan juga Rocky menghabisi supir Rina untuk kemudian ia bisa menjadi supirnya dan berjalan bersama. Di jalan, Rocky berusaha merayu Rina. Namun Rina yang pada dasarnya bukan wanita biasa pun sangat jual mahal kepada Rocky. Namun ketika Rocky melihat seorang wanita yang sedang menggendong anaknya, ia teringat akan almarhum ibu dan masa lalunya. Rocky menghentikan mobilnya di tengah jalan agar menghentikan kendaraan yang lain. Semua orang marah melihat hal itu, namun Rocky mengeluarkan sebuah pistol dan membuat orang-orang terdiam. Lalu Rocky turun dari mobilnya dan membersihkan roti tersebut untuk kemudian ia berikan kepada ibu itu. Rocky berkata bahwa di dunia ini tidak ada tentara yang lebih baik daripada seorang ibu.
इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध हम मां. Di perjalanan, polisi menghentikan mobil di sana karena truk yang membawa emas akan melintas. Melihat hal itu, Rocky menyusup untuk ikut ke dalam truk itu tanpa sepengetahuan Rina. Tujuan Rocky ingin mengetahui dari mana asalnya emas itu. Kemudian Rocky sampai di suatu gudang. Ia menghajar semua penjaga dan membuka peti-peti yang ada di sana. Namun Rocky belum mendapatkan jawaban atas rasa penasarannya. Di sisi lain, Guru Pandian kembali terpilih menjadi wali kota. Di malam hari, Rocky kembali bertemu dengan Rina dan para pengawalnya. Rina memberikan tantangan apabila Rocky mampu untuk menyentuhnya, maka Rocky berhak untuk menjadi kekasihnya. Namun Rocky malah pergi. Dan tak disangka, Rocky kembali dengan membawa truk yang berisi bensin. Mereka semua takut Rocky membakarnya. Namun tak lama kemudian ayah Rina datang. Mereka menyuruh Rocky untuk membunuh Garuda di jalan. Namun Rocky menolaknya karena di sana pasti ada pengawalan yang sangat ketat dan beresiko sangat tinggi. Rocky akan membunuh Garuda ketika ia menghadiri pelantikan Guru Pandian. Rocky meminta sebuah pistol. Namun karena di sana setiap orang yang masuk pasti akan diperiksa, maka Rajendra Desai dan anggota yang lainnya akan menyusup dan menyembunyikan sebuah pistol untuk Rocky. Ketika hari pelantikan sedang berlangsung, semua orang berkumpul di sana. Namun tanpa diduga, ketika senjatanya itu berhasil dibuat, tiba-tiba kerusuhan terjadi dan ternyata para pelayan di sana adalah orang-orang bersenjata. Dengan terpaksa, Rocky dan tim yang lain pun mundur terlebih dahulu agar misi mereka tidak terbongkar. Rajendra Desai dan Andreus ketakutan misinya terbongkar. Rocky yang gagal pun hampir ditembak oleh Kamal. Namun Rocky mengangkat tangannya dan berkata bahwa ia akan masuk ke dalam markas Garuda dan menghabisinya di sana. Kemudian Rocky berangkat ke tambang emas KGF. Para pengawas KGF ternyata sedang membawa orang-orang untuk dijadikan budak dan dikerja paksakan. Namun Rocky datang dan tiba-tiba न जाने किसका खून है. Setelah berhasil menghabisi semua penjaga di sana, Rocky masuk ke dalam sebuah truk dan menyamar menjadi seorang tahanan. Sesampainya di tambang, di sana kita bisa melihat betapa biadabnya KGF terhadap orang-orang. Tidak sembarangan orang yang boleh masuk ke dalam tambang ini. Mereka yang akan menjadi budak akan dicap di punggungnya dengan besi panas. Rocky sebenarnya sangat marah ketika melihat pria, wanita, lansia, bahkan anak kecil diperlakukan seperti binatang. Namun demi keberhasilan misinya, ia harus menahan amarahnya agar misi ini bisa berhasil. Kemudian Rocky dan para pekerja yang lain dikirim ke bawah tanah untuk menambang emas yang baru saja diledakkan. Rocky yang melihat batu yang dilapisi oleh emas pun ditejek oleh pengawas dan memintanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Tidak hanya itu, di KGF ini orang yang cedera dan tidak bisa bekerja pun akan dikirim ke bawah tanah untuk ditembak mati. Rocky dengan cepat memulai misinya. Saat para pengawas sedang lengah, ia menyusup ke dalam ruang perawatan. Kemudian ia menemukan peta jalan bawah tanah yang langsung terhubung dengan rumah Garuda. Setelah keluar dari sana, ternyata ada orang yang melihatnya menyusup. Orang itu berniat untuk membantu Rocky. Namun Rocky yang takut orang itu membocorkan misinya, Rocky menghajar pria tersebut. Beberapa hari kemudian, para petinggi KGF mendapatkan informasi adanya penyusup. Maka dari itu mereka mengumpulkan semua budak yang berada di zona itu. Garuda berkata jika tidak ada orang yang mengaku, maka semua budak yang ada di sana akan ditembak. Rocky melihat budak yang kemarin ia hajar dan takut budak itu melaporkan kejadian sebenarnya. Budak itu berlari ke depan dan Rocky mengejarnya. Namun ternyata budak itu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Rocky dan semua orang di sana agar tidak ditembak. Ternyata budak itu memiliki istri yang sedang hamil. Singkat cerita, istri dari budak yang ditembak sedang melahirkan seorang anak.
Ternyata anak yang lahir adalah wanita, maka mengharuskan mereka untuk membunuh bayi tersebut karena sesuai peraturan di KGF tidak boleh ada anak wanita. Para budak di sana menyimpan harapan besar kepada Rocky, tapi Rocky tidak tega jika harus membunuh bayi tersebut. Di siang hari, ketika para budak disuruh untuk bekerja, seorang lansia tidak sengaja menabrak benda yang ada di depannya. Ternyata kakek tersebut tidak bisa melihat. Para pengawas di sana membawa kakek itu ke ruang bawah tanah untuk dihabisi. Di sini Rocky mulai tidak tahan melihat perlakuan para penjaga dan ia memulai aksinya. Setelah menghabisi semua penjaga di sana, Rocky membawa sebuah besi panas dan turun ke dalam ruang bawah tanah. Di sana Rocky juga berhasil menghabisi semua penjaga. Kemudian ia membawa pimpinan penjaga itu ke hadapan para budak di luar. Setelah tewas, Rocky menyuruh mereka untuk membakar para jasad pengawas itu. Garuda yang mendengar informasi ini sangatlah marah dan mengancam akan membakar semua pekerja di KGF. Kemudian untuk menghalangi Garuda mengirim pasukannya ke KGF, Adira dengan terpaksa membunuh ayahnya sendiri. Setelah itu Garuda menyembelih 3 orang untuk tumbal atas kematian ayahnya. Garuda yang takut keselamatannya terancam pun dilindungi ketat oleh semua pasukannya. Di sisi lain, semua pekerja di sana bergabung untuk mendukung dan membantu aksi Rocky. Rocky pun ternyata diam-diam memutuskan aliran listrik agar ia bisa masuk ke markas Garuda. Garuda yang sedang melakukan ritual pun akan menyembelih 3 orang. Namun salah satu dari 3 tumbal itu ternyata adalah Rocky yang berhasil menyamar. Garuda terkejut karena ketika dicelupkan ke dalam air, orang itu hilang. Kemudian Rocky muncul dan ini yang terjadi. Para pekerja yang melihat aksi Rocky itu semakin bersemangat untuk mendukung Rocky. Di akhir cerita, berita akan pemberontakan Rocky pun tersebar kemana-mana dan film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita dari KGF chapter 1. Nah, tunggu untuk chapter 2-nya. Atau kalian yang mau request film yang lain, silahkan untuk berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Waktunya saya untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.